Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kau berbakti sama ayahmu, sama emakmu biasa, karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertua, setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. 2 kali diulang. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa, Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalah. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat, itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang, dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang, Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan bunda menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustaz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustaz-ustaz? Kumpulkan ustaz-ustaz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Oh, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai mak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah.
belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia salat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini digunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas dah. Selamat menikmati. Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Baca sebelum salam 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya tetap satu, jangan 4. Hadis sahih. Menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit, itu ujian, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah. Amal dia gimana? Amal dia kurang-kurang sedikit. Buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga, tengok kanan kiri tak ada saya. Mana Ustaz Somad? Cari saya di ruang VVIP. Pede kan Ustaz. Orang Islam mesti pede. Yang ngajarkan dia pede Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Ini banyak orang, kau gimana masuk surga? Entahlah Pak Ustaz, enggak pasti lagi. Apa tak pasti? Kau masuk surga, pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itu. Nah, ada yang antriannya panjang, pakai transit delay pula lagi. Nauzubillah. Ujian lisan tertulis. Pertama-tama, mau pakai pertama-tama.
Izinkan saya mengirimkan Al-Fatihah untuk Ibunda Ustadz Abdul Somad Hajjah Rohana binti Nuruddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengampunkan segala salah dan dosanya. Amin ya Allah. Ketika saya sholat berjamaah, saya berada di saf kedua. Ada makmum di depan saya, sholatnya batal. Terus saya maju ngisi saf yang kosong. Apakah yang saya lakukan itu benar, atau sebaiknya makmum yang di sebelah orang yang batal itu yang menggeser? Ada dua cara. Mohon maaf saya belakangi tuan-tuan. Yang jadi patokan imam di tengah. Imam di tengah. Lalu kemudian di mana orang yang batal tadi? Di sini. Kalau orang yang batal tadi di sini, maka sop sini rapat kemari. Kalau yang batal tadi di sini, yang sop sini datang kemari. Karena rapatnya kemari, bukan ke sana. Kalau tuan yang di belakang nengok dia tak bergerak, entah saking khusyuk atau dia takut, maka yang belakang ni maju ke depan. Nampak dia? Tengok beberapa detik tak bergerak, maju ke depan. Nah, nanti baru yang belakang pula maju ke depan. Tak boleh ada sop kosong. Dua cara, samping ni ke tengah atau yang belakang tu ke depan. Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa. Karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah, tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Mau dia mengasihi anak gadisnya, ikhlas dia memberikannya. Ambillah nak. Tiba-tiba setelah anak gadisnya kau ambil seminggu sebulan, balik anak itu dalam keadaan mata biru, KDRT. Di mana otakmu kau letakkan? Oleh sebab itu maka berbakti sama ibu biasa. Aku sayang sama engkau mak, biasa, karena makmu yang menyusukanmu 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti sama dia, luar biasa, karena dia memberikan anak gadisnya kepada. Hai ibu-ibu, kasih anak gadis kalian sama yang soleh-soleh di Masjid Tanjung Pinang. Tak ada yang mengaminkan, tak dapatlah kalian. Yang mengaminkan yang udah nikah pula, dapat 2. Tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustadz. Wudu. Belum tidur malam berwudu. Paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada 2 sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya salat witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi, tak usah tidur lagi, tak usah witir lagi, maka dia dalam keadaan tidurnya suci. Baca kul huwallah, kul ambil falak, kul rabbin nas, ayat kursi, al-fatihah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, miring ke kanan, hadap ke kiblat, bismika Allahumma ahya wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nontonnya. Cemana mau dapat rahmat barokah? Mati su'ul khotimah. Yang ditonton film hantu. Saya tahu Ustadz tidak merokok, tapi tolong beri saya motivasi untuk stop merokok. Udah capek udah saya cerita rokoknya.
Hai yang merokok berhentilah. Satu hari 10.000, satu bulan 300.000, satu tahun 3 juta, satu tahun 3.600.000, sudah bisa beli kambing kurban. Bisa apa tak bisa? Bisa. 2 ekor kambing bisa kurban. Coba mulai besok. Kalau mulut tu agak masam, cari permen. Tak tahan juga, rokok agak satu isap, tak balik. Perlahan-perlahan. Tanya orang yang sudah berhenti itu, gimana cara dia bisa berhenti. Di luar negeri orang berhenti karena pajak rokok ditinggikan setinggi-tinggi. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak dari pendapat tabi'in yang boleh kita ikuti dan kriteria pendapat tersebut. Mohon doa untuk anak kami M. Nabil dan Rafika Gunawan menuntut ilmu di pondok. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa semoga anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran, jadi para mujahid yang menolong agama Allah ini dengan harta dan nyawa mereka insyaAllah. Ada tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kampungnya di Basrah, Irak. Maka ucapan-ucapan dia itu banyak dijadikan sebagai sandaran pendapat. Kriteria menerima pendapat tabi'in itu adalah, kalau dalam tafsir itu ada 4. Tafsir ayat Quran dengan Quran, tafsir ayat Quran dijelaskan hadis Nabi, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh pendapat sahabat, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh tabi'in. Tengok tafsir Tabari, ada tafsir Ad-Dhahhak, ada tafsir Mujahid, ada tafsir Ikrimah. Itu semuanya adalah tabi'in yang memberikan penafsiran. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka tidak dapat diamalkan. Tapi mustahil mereka membuat-buat pendapat, karena mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tabi'in yang condong kepada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, keluar dari ahlus sunnah, maka tak bisa dipakai. Nah, ini semua harus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana itu Pak Ustaz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Nanti lidahnya nampak bergerak, suara sudah tak ada lagi, bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala, ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak, tak bersuara, la ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit, berapa ikan sekilo, nah, ingatkan la ilaha illallah sampai akhir kalamnya, la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu astaghfirullah? Tak masalah, karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astaghfirullah, ada dalam salawat, ada dalam subhanallah, ada dalam alhamdulillah, ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakaratul maut, astaghfirullah, su'ul khatimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada. Bagaimana para rawi zaman dulu membukukan hadis? Bagaimana cara mereka membedakan hadis asli dan hadis palsu? Al-bazinjan sifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu contoh hadis palsu. Terong obat segala macam penyakit. Siapa yang membuat hadis palsu? Tukang jual terong. Biar supaya laku dibuatnya hadis palsu. Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa?
Kau dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya mesti nyambung. Kalau putus, dhaif. Dua, periwayatnya mesti adil. Adil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Dulu kalau ada periwayat hadis yang tidak menutup kepala, tak diterima hadisnya, karena tidak adil, tidak melanggar, sudah melanggar muruah. Makanya dulu periwayat hadis itu pakai sorban, pakai topi, menutup kepala. Tiga, dhabit, ingatannya kuat. Ada orang alim tapi pikun, tak diterima hadis. Makanya kata Malik bin Anas, aku ketemu di Masjid Nabawi ini dengan orang-orang soleh, kalau aku minta dia berdoa, turun hujan. Sakingkan kabul doa, sakingkan banyak zikirnya. Kalau aku suruh mereka berdoa, turun hujan. Tak perlu istisqa ramai-ramai, satu orang saja berdoa, turun hujan. Tapi aku tidak meriwayatkan hadis dari dia. Kenapa? Karena pikun, tak ingat. Empat, riwayat dia tak boleh bertentangan dengan riwayat yang lain, namanya syaz, mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Lima, tidak boleh ada illat. Illat itu apa? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab walaupun kecil yang membuat hadis itu jatuh derajatnya, maka tak bisa diamalkan. Inilah kriteria yang dibuat ulama dalam kitab-kitab ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis. Saya sedang hijrah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi saya terbayang hal-hal kemaksiatan di saat saya dulu masih sendiri. Saya mohon bagaimana hijrah saya ini betul Pak Ustadz. Jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Buatlah komunitas, komunitas pemuda hijrah, komunitas jilbabers, komunitas hijabers, komunitas jombloan sejati, komunitas bikers syariah, komunitas anak begadang malam tapi tahajud rajin. Nah, buat komunitas. Setelah buat komunitas, angkat ketua, ada kartu anggota, membuat suatu kegiatan istiqamah, solat berjamaah, qiyamul lail, undang pengajian, undang bapak-bapak dari dokter-dokter, ibu dokter untuk dialog tentang narkoba, undang bapak-bapak dari kepolisian tentang tertib lalu lintas, undang bapak-bapak dari TNI bicara tentang ketahanan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah gitu, karena komunitas ini tidak selamanya ceramah-ceramah, mereka maunya dialog. Anak-anak muda ini tak mau lebih lama diceramahi, mereka maunya dialog. Suatu masa saya di panggilan kerja suatu PT di dekat kota saya. Namun di saat saya diterima di tempat kerja itu, dilarang berjenggot dan berkumis. Saya sudah bilang saya tidak bisa mencukur jenggot saya, mak nyindir saya. Tapi perusahaan itu masih keras agar saya mencukur jenggot saya. Apa tanggapan Pak Ustadz? Jenggot hukumnya sunat, maka mencukur jenggot hukumnya makruh menurut sebagian mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang berpendapat berjenggot itu wajib, maka mencukur jenggot berarti haram. Cukur jenggot haram, berarti dia milih pendapat yang berjenggot wajib. Saya memilih pendapat berjenggot sunat, maka mencukur jenggot tak sampai haram, hanya makruh saja. Jangan berkelahi masalah jenggot. Nanti yang tak berjenggot mengejek, oh kau sudah berjenggot ni, ku tengok macam kambing. Kau tengok berjenggot, aku kambing, kau tak berjenggot, anjing. Berkelahi antara berjenggot tak berjenggot. Yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Nah ini hukum pokok pangkal. Kita mau kerja, lalu kemudian di situ suruhnya cukur jenggot. Ada tempat kerja lain boleh berjenggot, tapi gajinya agak rendah sedikit. Ikut yang rendah gaji ini, karena di sini kita bisa melaksanakan sunnah. Tapi kalau tak ada tempat lain, cuma ini, cukurlah, tak apa-apa. Sambil mencukur tu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana status perkawinan seorang mu'allaf
istrinya tak Islam, istrinya tak Islam tapi Yahudi Nasrani, boleh, karena boleh menikah istri Yahudi Nasrani menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Syafi'i tak boleh. Pilih salah satu dari 4 mazhab karena dalam keadaan darurat. Dia mu'alaf, istrinya Nasrani atau Yahudi, boleh. Salah satu dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Syafi'i tak boleh. Mana dalilnya? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini ku halalkan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Sembelihan Yahudi Nasrani boleh kamu makan, sembelihan kamu boleh mereka makan. Wal muhsanat, perempuan mereka boleh kamu nikahi menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi kalau istrinya Konghucu, Hindu, Buddha, tak boleh. Maka dia harus pisah, otomatis pisah. Kalau tetap juga dia serumah, dia dihukum berzina. Maka mesti jelas tadi pertanyaannya, istrinya itu Nasrani apa Yahudi. Saya ingin tanya, bagaimana cara seorang hamba agar imannya tetap istiqomah menjalankan kewajiban agama di saat imannya down? Al-imanu yazid, naik, wa yanqus, turun. Itu ada satu bab dalam Sahih Muslim. Nama babnya Al-imanu yazid wa yanqus. Iman naik turun. Macam teh sariwangi juga dia. Kapan dia naik? Yazidu bit ta'at, di dalam masjid bersama orang baik, mendengarkan pengajian, naik. Di karaoke mendengarkan lagu metal sama kawan setengah setan, turun. Oleh sebab itu berusahalah tinggal di komunitas. Di lingkungan rumah gabungkan dengan komunitas wirid yasin. Di kantor gabungkan diri dengan komunitas pengajian. Di grup WA ikut grup WA yang mengingatkan, grup WA yang mengirimkan yang tak baik, keluar saja dari situ. Jadi untuk menjaga istiqomah ini kita mesti jaga. Dari mulai bangun pagi dengarkan radio pengajian, tonton TV pengajian, sampai di kantor komunitas kawan-kawan yang pengajian. Kertas terakhir. Alhamdulillah dapat bertemu dengan Ustaz pertama kali. Saya selalu kemari karena selalu ada halangan untuk ketemu. Pertanyaan, mana yang lebih didulukan, diturunkan lutut apa tangan waktu sujud? Sujud. Allahu Akbar, lutut dulu, baru tapak tangan. Mazhab Syafi'i. Hadisnya riwayat Abu Wa'il. Sedangkan yang menyebutkan tangan dulu hadis Abu Hurairah, tapi matannya maklub. Maklub artinya terbalik. Tangan dulu. Allahu Akbar, tangan dulu. Baru lutut. Tapi dua-duanya boleh dilaksanakan. Tapi jumhur mayoritas ulama lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau ada yang melaksanakan tangan dulu, saya pun tak salahkan. Asal jangan kening dulu. Itu terjungkal namanya. Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama. Kalau ada yang membuat tangan dulu, termasuk buku sifat salat Nabi Nasruddin Albani, kata dia tangan dulu. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Salat istisqa sebaiknya dilakukan pada saat kapan Pak Ustaz? Salat istisqa dilaksanakan pada saat kemarau panjang. Cara pelaksanaannya dua. Yang pertama, sedang khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, masuk orang Arab Badui. Ya Muhammad, halakatil amwal, kebun kami kering, kambing kami mati. Nabi sedang khutbah, langsung Nabi angkat tangan, aghithna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan. Selesai sholat Jumat, keluar Masjid Nabawi, basah lantai, basah tanah Masjid Nabawi. Begitu kabulnya doa Nabi. Jadi melalui sholat Jumat. Yang kedua, sholat istisqa khusus. Di mana Nabi sholat istisqa? Nanti bapak ibu kalau pergi umrah, cari ini kiblat sebelah kanan ada namanya Masjid Ghumamah. Ghumamah arti awan, karena Nabi waktu sholat istisqa datang awan di atas.
tinggal turun saja lagi. Selesai istisqa turun dia ke bawah, saking kabulnya doa. Kenapa doa kita tak dikabulkan? 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Salat istisqa, mohon kepada Allah ketika panas berkepanjangan dan tidak turun hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita sehingga menghilangkan segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.